Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Inspiring, excellent, humble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis penelitian metode kualitatif. Inilah kelompok kami. Yang pertama, Rizka Anissa. 2. Ravena Ika Angelina. 3. Ainil Wakfi. Dan yang terakhir, Mariatul Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, pengertian penelitian kualitatif itu sendiri adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Nah, penelitian kualitatif bisa juga diartikan sebagai penelitian yang mengkaji kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau material dengan penekanan kuat pada deskripsi menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu. Penelitian kualitatif. Yang pertama, naturalistic inquiry, yaitu mempelajari situasi dunia secara alamiah, tidak melakukan manipulasi, terbuka pada apapun yang timbul. Yang kedua, ada inductive analysis, yaitu mendalami rincian dan kekhasan data guna menemukan kategori, dimensi, dan saling keterhubungan. Yang ketiga, ada holistic perspective, yaitu seluruh gejala yang dipelajari dipahami sebagai sistem yang kompleks lebih dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Yang keempat, ada kualitatif data, yaitu deskripsi terinci, kajian atau inquiry dilakukan secara mendalam. Yang kelima, personal contact and insight, yaitu peneliti punya hubungan langsung dan bergaul erat dengan orang-orang, situasi, dan gejala yang sedang dipelajari. Yang keenam, ada dynamic system, yaitu memperhatikan proses menganggap perubahan bersifat konstan dan terus berlangsung baik secara individu maupun budaya secara keseluruhan. Yang ketujuh, ada unique case orientation, yaitu menganggap setiap kasus bersifat khusus dan khas. Yang delapan, context sensitivity, yaitu menempatkan temuan dalam konteks sosial, historis, dan waktu. Yang kesembilan, empathic neutrality, yaitu penelitian dilakukan secara netral agar objek tapi bersifat empati. Yang terakhir ada design flexibility, yaitu desain penelitiannya bersifat fleksibel, terbuka beradaptasi sesuai perubahan yang terjadi, atau tidak bersifat kaku. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian kualitatif. Nah, metode kualitatif secara garis besar dibedakan dalam dua macam, yaitu kualitatif interaktif dan non-interaktif. Metode kualitatif interaktif sendiri merupakan studi yang mendalam menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis metode kualitatif interaktif. Yang pertama, ada fenomenologi, yang kedua etnografi, yang ketiga studi kasus, yang keempat metode historis, yang kelima teori dasar, dan yang terakhir studi kritis. Bahas yang fenomenologis. Nah, fenomenologis mempunyai dua makna, sebagai filsafat sains dan sebagai metode pencarian atau penelitian. Studi fenomenologis mencoba mencari arti dari pengalaman dalam kehidupan. Nah, peneliti menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman-pengalaman dalam kehidupan. Tujuan dari penelitian fenomenologis ini adalah mencari atau menemukan makna dari hal-hal yang esensial atau mendasar dari pengalaman hidup tersebut. Kemudian tujuan dari penelitian fenomenologis, seperti yang sudah dijelaskan di awal, adalah mereduksi pengalaman individual terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Jadi fenomenolog berupaya memahami esensi dari suatu fenomena. Nah, ciri-ciri fenomenologi sendiri ialah tidak berasumsi mengetahui makna sesuatu bagi subjek yang diteliti, tapi peneliti mempelajari makna sesuatu tersebut. Yang kedua, memulai penelitian dengan ketenangan untuk mengungkapkan makna yang diteliti.
Yang ketiga, menitik beratkan pada aspek subjektif subjek yang diteliti sehingga dapat memahami makna pada kehidupan subjek tersebut. Yang keempat, mempercayai bahwa di dalam kehidupan partisipan terdapat banyak hal yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman melalui hubungan dengan orang lain. Yang kelima, memahami secara subjektif, yaitu dengan cara memandang dari sudut pandang subjektif itu sendiri. Yang keenam, terdapat usaha untuk mengurangi asumsi peneliti sehingga hasilnya sesuai dengan terminologi topik yang diteliti. Yang ketujuh, terdapat fenomena utama sebagai fokus dalam penelitian. Yang kedelapan, sampelnya terbatas. Yang terakhir, terdapat analisis data secara sistematis. Jenis kajian penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi. Yang pertama ada fenomenologi sosial, merupakan penelitian sosial di mana penelitian berfokus terhadap tindakan sosial dan pengalaman subjek penelitian. Yang kedua ada fenomenologi transendental, merupakan penelitian yang menitik beratkan pada pengalaman subjek penelitian. Dan yang ketiga, fenomenologi hermeneutika, merupakan penelitian yang menafsirkan sesuai dengan situasi, budaya, dan sejarah atau fenomena. Berikut contoh penelitian fenomenologi. Yang pertama ada skripsi kualitatif studi fenomenologi model pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua ada skripsi kualitatif studi fenomenologi pemanfaatan koleksi mainan anak, dan ada skripsi kualitatif perilaku komunikasi penggemar K-pop. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari penelitian fenomenologi. Berikutnya adalah etnografi. Etnografi adalah jenis metode penelitian yang diterapkan untuk mengungkapkan makna sosiokultural dengan cara mempelajari keseharian, pola hidup, dan interaksi kelompok sosiokultural. Seorang etnografer tak hanya mengamati, namun juga berupaya untuk menyatu dalam kehidupan kultural suatu kelompok masyarakat yang diteliti. Berikut adalah ciri-ciri penelitian kualitatif pendekatan etnografi. Yang pertama yaitu penyusunan deskripsi sesuai dengan pandangan subjek yang diteliti. 2. Peneliti berbaur dan tinggal di tempat penelitian untuk mengamati budaya yang ditelitinya. 3. Data dianalisis secara menyeluruh. 4. Meneliti budaya dan bahasa mengenai peran dan keseharian seseorang. 5. Memperoleh data primer dari pengalaman partisipan. 6. Memanfaatkan bermacam-macam metode pengumpulan data seperti pengalaman langsung, wawancara mendalam, dokumen, dan sebagainya. Selanjutnya menggunakan deskripsi dengan detail tingkat tinggi dan mengeksplorasi suatu fenomena sosial, bukan menguji hipotesis. Nah, selanjutnya jenis-jenis pendekatan etnografi. Yang pertama yaitu etnografi realis. Tipe ini adalah tipe yang tradisional di mana peneliti berusaha memperoleh data individu atau situasi menurut sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga perannya sangat signifikan karena mampu memberikan pandangan yang dianggap objektif terhadap fenomena yang diteliti. Tipe ini memberikan kesempatan etnografer untuk menarasikan suara dari orang ketiga terkait apa yang diobservasi. Etnografer mengambil posisi di belakang panggung dan memposisikan pandangan objektif partisipan sebagai sebuah fakta sosial. Laporan yang disusun oleh etnografer realis ditulis dengan tanpa terkontaminasi bias personal dan politis serta justifikasi terhadap fakta sosial atau disebut juga bebas nilai. Selanjutnya yang kedua adalah etnografi kritis. Tipe ini adalah tipe yang lebih kontemporer di mana peneliti ikut menyuarakan atau mengadvokasi suara kelompok sosikultural yang diteliti. Etnografer kritis merespon kondisi masyarakat kontemporer yang mengasumsikan bahwa sistem relasi kuasa, prestis, dan otoritas cenderung memarginalkan individu yang berasal dari kelas, ras, dan gender yang berbeda. Oleh karena itu, suara dari orang pertama hidup dalam situasi atau konteks yang diteliti sangat penting. Salah satu karakteristik tipe etnografi ini adalah adanya dorongan nilai emansipatoris yang diadvokasi oleh peneliti, dengan kata lain, tidak bebas nilai. Berikut ini adalah contoh penelitian kualitatif pendekatan etnografi. Yang pertama yaitu penelitian tentang budaya sekolah dalam pendidikan karakter di sekolah dasar. Yang kedua,
identitas mahasiswa etnis Cina dalam komunikasi dengan mahasiswa etnis Jawa. Yang ketiga, komunikasi di kalangan mahasiswa berbeda budaya. Baik, selanjutnya kita ke jenis penelitian studi kasus. Nah, terdapat beberapa definisi studi kasus. Di antaranya yaitu studi kasus adalah strategi penelitian dan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Lalu ada lagi yang mengartikan studi kasus didasarkan pada investigasi mendalam terhadap satu individu, kelompok, atau peristiwa untuk mengeksplorasi penyebab prinsip-prinsip yang mendasarinya. Dari beberapa pengertian tersebut bisa kita simpulkan bahwa pengertian studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data penelitian, percobaan, atau eksperimen, proyek, peristiwa, atau analisis. Dalam ilmu sosial, studi kasus melibatkan pemeriksaan yang mendalam dan rinci dari subjek studi kasus tadi, serta kondisi kontekstual yang terkait. Studi kasus dapat dihasilkan dengan mengikuti metode penelitian formal. Studi kasus cenderung muncul di tempat-tempat penelitian formal sebagai jurnal dan konferensi profesional daripada karya-karya populer. Studi kasus banyak digunakan dalam disiplin dan profesi, mulai dari psikologi, antropologi, sosial, ilmu politik, pendidikan, ilmu klinis, pekerjaan sosial, ilmu administrasi, dan masih banyak sebagainya. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis studi kasus. Yang pertama adalah studi kasus explanatory. Apa itu studi kasus explanatory? Studi kasus explanatory bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa. Ketika peneliti hampir tidak memiliki kendali atas peristiwa yang dijelaskan, maka jenis studi kasus ini berfokus pada fenomena dalam konteks situasi kehidupan nyata. Misalnya, pengaruh peristiwa politik atau ekonomi pada perang dan krisis global. Nah, tujuan dari studi kasus explanatory adalah untuk lebih menunjukkan data dan deskripsi investigasi kasus. Selanjutnya adalah studi kasus exploratory. Studi kasus ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Metode pengumpulannya sering disertai dengan metode pengumpulan data tambahan seperti wawancara, kuesioner, eksperimen, dan lain-lain. Studi kasus exploratory biasanya merupakan pendahulu untuk proyek penelitian berskala besar yang formal. Studi kasus ini digunakan untuk memberikan lebih banyak informasi latar belakang daripada studi kasus biasa untuk membandingkan hasil dengan lebih baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu studi kasus deskriptif. Studi kasus deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis urutan peristiwa tertentu yang terjadi di masa lalu. Topik semacam ini dapat mencakup budaya atau sejarah ketika peneliti mencoba menjelaskan suatu fenomena tertentu. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk dapat membandingkan pertemuan baru dengan teori yang sudah ada sebelumnya. Lalu ada lagi bentuk studi kasus berdasarkan permasalahan penelitian. Criswell memberikan penelitian studi kasus berdasarkan maksud analisis kasusnya menjadi 3 jenis, yaitu studi kasus instrumental tunggal, studi kasus jamak, dan studi kasus mendalam. Nah, berikut ini contoh studi kasus. Penelitian yang menggunakan studi kasus misalnya berjudul yang pertama, analisis keserasian timbangan pada pedagang pasar. Yang kedua, analisis perilaku menyimpang remaja saat alternatif pemecahannya. Yang ketiga, gaya hidup penggemar K-pop saat mengekspresikan hidupnya. Penelitian selanjutnya adalah metode historis. Metode historis yaitu penelitian yang memiliki fokus penelitian berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada hingga saat ini. Sumber data tersebut bisa diperoleh dari berbagai catatan sejarah,
artefak, laporan verbal, maupun saksi hidup yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran persaksiannya. Karena mengkaji peristiwa yang sudah berlalu, ciri khas penelitian historis adalah waktu, di mana fenomena dilihat perkembangan atau perubahannya berdasarkan pergeseran waktu. Ciri lain dari metode historis adalah kajian penelitian lebih banyak bergantung pada data observasi orang lain yang sudah terlebih dahulu melakukan penelitian, bukan hanya data observasi milik peneliti itu sendiri. Selain itu, sumber data yang digunakan haruslah bersifat objektif, sistematis, akurat, serta otentik yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta berasal dari sumber yang tepat. Karakteristik dan ciri-ciri penelitian kualitatif pendekatan historis di antaranya bergantung pada data hasil observasi yang telah dilakukan orang lain, bergantung pada data primer dan data sekunder. Terdapat dua kritik pada pendekatan ini, yaitu kritik internal dan kritik eksternal untuk memutuskan bobot data, mencari data dan menggali informasi data yang lebih tua. Jenis penelitian pendekatan historis, di antaranya penelitian historis komparatif untuk membandingkan beberapa faktor dari fenomena sejenis di masa lampau, penelitian historis yuridis untuk menyelidiki hal yang berkaitan dengan hukum di masa lampau, penelitian biografis untuk meneliti kehidupan subjek penelitian serta hubungannya dengan masyarakat, penelitian bibliografis untuk menganalisa dan membuat generalisasi dari pendapat para ahli pada suatu organisasi atau masalah. Contoh judul penelitian kualitatif pendekatan historis seperti bahasa Selayar di Pulau Selayar, dampak peristiwa Dunggu 1927 terhadap kehidupan sosial, kekerabatan bahasa-bahasa di Sumba. Jenis metode penelitian kualitatif lainnya adalah metode teori dasar. Metode teori dasar merupakan penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip dan kaidah dasar yang ada lalu dibuat kesimpulan dasar yang membentuk prinsip dasar dari suatu teori. Karakteristik dan ciri-ciri grounded teori dihasilkan dari suatu fenomena, bukan dari pengembangan suatu teori yang ada. Teori disusun menggunakan analisis data induktif. Kemampuan peneliti untuk memaknai suatu data dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, banyaknya literatur, dan penelitian relevan. 4 kriteria yang harus dipenuhi agar menghasilkan suatu teori yang benar antara lain cocok, yaitu jika teori yang dihasilkan sesuai dengan realitas sehari-hari bidang yang diteliti. Yang kedua yaitu dipahami, yaitu jika teori menggambarkan realita yang bersifat komprehensif sehingga bisa dipahami oleh subjek yang teliti ataupun oleh peneliti. Yang ketiga yaitu berlaku umum, yaitu jika teori meliputi berbagai bidang sehingga bisa diterapkan pada konteks yang bervariasi. Yang keempat yaitu pengawasan, yaitu jika teori mengandung hipotesis yang bisa digunakan pada kegiatan bimbingan secara sistematik. Kemudian jenis penelitian grounded theory. Yang pertama, pendekatan sistematis. Peneliti mengembangkan suatu teori secara sistematis yang dapat menjelaskan kejadian, proses, atau interaksi topik tertentu. Dan yang kedua, pendekatan konstruktivis, terfokus kepada penemuan atau pengembangan suatu teori yang bergantung pada perspektif peneliti itu sendiri. Contoh penelitian kualitatif pendekatan grounded theory. Yang pertama, eksplorasi anti-materialisme pada mahasiswa dalam konteks Indonesia. Dan yang kedua, presentasi diri online pada remaja pengguna jejaring sosial. Dan yang terakhir adalah sosial kapital pada pencegahan dan pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular. Kemudian studi kritis. Model penelitian ini berkembang dari teori kritis, feminis, ras, dan pasca modern yang bertolak dari asumsi bahwa pengetahuan bersifat subjektif. Para peneliti kritis memandang bahwa masyarakat
terbentuk oleh orientasi kelas, status, ras, suku bangsa, jenis kelamin, dan lain-lain. Peneliti feminis dan etnis memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah gender dan ras, sedang penelitian pasca modern dan kritis memusatkan pada institusi sosial dan kemasyarakatan. Dalam penelitian kritis ini, peneliti melakukan analisis naratif, penelitian tindakan, etnografi kritis, dan penelitian feminisme. Ada hal yang perlu mendapat perhatian dalam penelitian kritis ini. Kemudian penelitian kualitatif non-interaktif. Penelitian kualitatif non-interaktif disebut juga penelitian analitis. Mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Sesuai dengan namanya, penelitian ini tidak menghimpun data secara interaktif melalui interaksi dengan sumber data manusia, melainkan penelitian menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati. Sumber datanya adalah dokumen-dokumen. Ada 3 macam penelitian analitis dan studi non-interaktif, yaitu yang pertama adalah analisis konsep, yang kedua adalah analisis historis, dan yang ketiga analisis kebijakan. Untuk yang pertama, analisis konsep, yaitu kajian atau analisis terhadap konsep-konsep penting yang diinterpretasikan menggunakan atau pelaksana secara beragam sehingga banyak menimbulkan kebingungan. Contohnya, cara belajar aktif, kurikulum berbasis kompetensi, wajib belajar, belajar sepanjang hayat, dan lain-lain. Kemudian analisis historis. Analisis historis menganalisis data kegiatan, program, kebijakan yang telah dilaksanakan pada masa yang lalu. Penelitian ini lebih diarahkan pada menganalisis peristiwa kegiatan, program, kebijakan, keterkaitan dalam urutan waktu. Kemudian analisis kebijakan. Analisis kebijakan menganalisis berbagai dokumen yang berkenaan dengan kebijakan tertentu. Kebijakan otonomi daerah dalam pendidikan, ujian akhir sekolah, pembiayaan pendidikan, dan sebagainya. Pengkajian diarahkan untuk menemukan kedudukan, kekuatan, makna, dan keterkaitan antar dokumen, dampak dan konsekuensi positif dan negatif dari kebijakan tersebut. Penelitian kebijakan memfokuskan kajiannya pada kebijakan yang lalu atau yang sekarang dan diarahkan untuk yang pertama, meneliti formulasi kebijakan, sasarannya siapapun atau siapa saja. Dan yang kedua, menguji pelaksanaan suatu program terkait dengan suatu kebijakan. Dan yang ketiga, menguji keefektifan dan keefisienan kebijakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.